Jika Anda adalah Tuhan dan Anda sedang memainkan permainan simulasi membangun sualis negara sumber daya nol, lahan sangat sempit, dikelilingi oleh musuh, musuh bersenjata nuklir dan populasi terus menurun, jika ada negara dengan kondisi terburuk seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja Anda akan membuang data tersebut sebagai kegagalan yang akan hancur segera setelah dimulai secara akal sehat. Itulah jawaban yang benar, namun di dunia nyata, ada negara yang seperti BAG, yang terpimpin dunia itu sebagai negara adidaya, meskipun menghadapi semua kondisi, yang pasti akan menghancurkannya. Para akademisi di seluruh dunia dibuat pusing, dan para ahli militer berbisik-bisik sambil bertanya, akas mereka bukan makhluk asing? Inilah misteri terbesar dalam sejarah manusia Indonesia, si raksasa pendiam apa yang akan saya ceritakan sekarang. Bukan hanya kisah sukses, ini adalah catatan sejarah pembalikan nasib terbesar, paling tidak terduga dan paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Sebuah perisiran konvensional sebelum ini mendengarkan, karena dunia terkejut dengan peringkat negara adidaya Indonesia, sebuah negara adidaya yang tak terduga telah lahir. Ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi. Pernyataan dari profesor ini dalam kuliah ilmu politik internasional di Universitas Harvard mengejutkan 400 mahasiswa, sumber daya terbatas, wilayah terfragmentasi, dan populasi yang terus menghadapi tantangan terlebih lagi, negara kepulauan ini dikelilingi oleh negara berkekuatan besar dan kerentanan bencana alam. Secara historis, wilayah ini seharusnya sulit untuk bertahan hidup, namun hanya dalam waktu kurang dari 70 tahun, setelah melewati masa-masa kelam, negara tersebut telah melampaui Inggris dan menjadi negara adidaya terkuat, keempat di dunia itu karena dukungan Amerika. Seorang mahasiswa menyindir dingin. Profesor itu tersenyum tipis dan menjawab, hanya dengan satu kalimat, lalu mengapa negara-negara lain tidak bisa melakukannya dari kemiskinan hingga pendapatan per kapita puluhan seribu dolar? Pertumbuhan superekonomi yang fenomenal, semua statistik, semua teori runtuh di hadapan negara ini kini, komunitas internasional bertanya dengan meledak-ledak, angka-angka membuktikan sejarah mencatat, apakah Sandi masih akan menyebutnya kebetulan? Mari kita selami kisah yang mengejutkan ini, kisah dramatis dari Amerika Serikat yang akan segera dimulai. Dan tolong beritahu di kolom komentar, dari mana Anda menonton saat ini? Saya ingin mendengar kisah Anda juga. Sebelumnya, mewah sedikit bantuan, tekan tombol suka yang hanya butuh 1 detik. Itu akan sangat mendukung pembuatan video ini. Mari kita mulai kisah utamanya. Sekarang wilayahnya tersebar, tidak ada minyak bumi. Hanya ada negara-negara adidaya militer di sekitarnya. Secara logika negara seperti ini seharusnya sulit untuk bertahan hidup, bahkan bernapas pun tidak. Buku teks ilmu politik internasional Harvard menyebutnya sebagai nasib negara penyangga. Buffer state dijelaskan sebagai negara yang akan hancur di antara negara-negara adidaya dan menghilang seperti debu. Namun negara ini menduduki peringkat keempat dunia. Secara geopolitik posisinya sangat tidak menguntungkan. Sumber daya neo, tetapi dalam 70 tahun, ia melampaui pesaing-pesaing Eropa. Tahukah Anda, halo, nama saya Lily Anderson. Saya sudah menyaksikannya langsung hari itu di ruang kuliah Harvard, momen ketika 400 orang tidak bisa menutup mulut mereka, Kamis minggu pertama Desember 2025. Pukul 2 siang, ruang kuliah utama di kampus utama Universitas Harvard sudah dipenuhi mahasiswa, hampir 400 kursi bertingkat terisi, dan beberapa mahasiswa bahkan berdiri bersandar di dinding belakang untuk mendapatkan tempat. Bukan hanya mahasiswa jurusan hubungan internasional, tetapi juga mahasiswa ekonomi, sosiologi, bahkan teknik, berbondong-bondong datang karena rumor yang beredar, berita bahwa Profesor Edward Wellington akan mengisi kuliah KIUS telah menyebar ke seluruh kampus. Sejak seminggu sebelumnya, biasanya ini adalah mata kuliah pilihan yang hanya dihadiri 100 orang, tetapi hari ini berbeda. Di layar besar, di depan kelas hanya terpampang latar belakang hitam, dan di atas podium hanya ada 1 laptop dan segelas air. Mahasiswa duduk dengan gelisah, beberapa mengeluarkan ponsel untuk memeriksa pesan. Saat itu teman saya yang duduk di sebelah saya bertanya, Lily, kenapa kamu datang? Ini bukan kuliah sosiologi, kan? Sebagai mahasiswa hubungan internasional, ini bukan mata kuliah wajib ataupun berbobot SKS. Bagi saya, tetapi saya hanya penasaran. Profesor Wellington terkenal sebagai orang yang paling keras kepala di Harvard. Ia adalah seorang ahli yang telah meneliti teori pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak mungkin melewatkan fakta bahwa orang seperti itu tiba-tiba mengadakan kuliah khusus. Tepat pukul 2 siang, pintu kelas terbuka.
Des Profesor Edward Wallington masuk, profesor yang tampak berusia pertengahan 60 koeran itu. Mengenakan jaket abu-abu dan turtleneck hitam, membawa tas kulit tua di tangannya, ruang kuliah yang tadinya gaduh seketika hening, 400 pasang mata tertuju pada profesor. Profesor berdiri di depan podium, perlahan menyapu pandangan ke seluruh ruangan, dan diam-diam membuka laptopnya. Setelah keheningan singkat, sebuah peta muncul di layar besar, peta Asia Tenggara profesor, mengeluarkan penunjuk laser, dan menunjuk ke layar saudara-saudara. Perhatikan wilayah ini, penunjuk itu mengarah ke negara kepulauan besar, di sekitarnya dikelilingi oleh negara-negara raksasa, di utara ada Tiongkok, negara berkekuatan nuklir, dengan 1,4 penduduk. Di barat laut ada India kekuatan militer regional yang besar, di utara ada negara yang memiliki kekuatan, maritim dan ekonomi yang luar biasa. Suara profesor tenang, tetapi terdengar jelas di setiap sudut kelas. Luas wilayah negara kepulauan ini sekitar 2 kilometer. Populasinya besar, kerap menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan dan distribusi sumber daya. Profesor membalik slide berikutnya, dan muncul bagan kondisi sumber daya. Minyak bumi tersebar, sulit dieksploitasi, gas alam masih terperangkap, biji besi sangat bergantung pada impor, batu bara berlimpah, tetapi menimbulkan tantangan lingkungan. Mahasiswa terpaku melihat layar, beberapa mengangguk-angguk. Profesor melanjutkan, jika dianalisis secara geopolitik, negara ini berada pada posisi di mana kelangsungan hidupnya sendiri sulit, dikelilingi oleh kekuatan besar, sumber daya sulit dikelola secara merata, sasaran wilayahnya sering dilanda bencana alam. Dalam ilmu politik internasional, negara seperti ini disebut negara dengan risiko. Geopolitik tinggi, kelas menjadi lebih hening, dan mahasiswa mulai mencatat secara historis, negara seperti ini mengalami dua nasib. Pertama, menjadi negara bawahan negara adidaya. Kedua, benar-benar lenyap dari peta. Profesor berhenti sebentar dan minum air. Keheningan di dalam kelas begitu pekat, hingga nafas pun terdengar. Ke-400 orang itu menatap layar. Jantung saya mulai berdebar. Saya pasti tidak tahu itu yang akan tiba ke profesor. Tetapi saya merasa momen penting sudah dekat. Profesor kembali berbicara secara teori negara. Ini seharusnya sudah tidak ada sekarang, atau jika masih ada, ia seharusnya hanya mampu bertahan di bawah pengaruh kekuatan besar di sekitarnya. Bahkan pada pertengahan abad ke-20, negara ini luluh lantak oleh perang dan konflik, kota-kota utama hancur, dan rakyatnya menderita kelaparan. Para ahli memprediksi bahwa negara ini akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk pulih, tapi nada suara profesor sedikit berubah, dan mahasiswa serentak mengangkat kepala. Tahukah Anda di mana negara ini sekarang? Profesor meletakkan penunjuk, laser dan memindahkan slide baru. Sebuah judul besar muncul di layar, Peringkat Kekuatan Global 2025, Peringkat Kekuatan Komprehensif Nasional Dunia, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Profesor berhenti sejenak, dan seluruh kelas menahan nafas. Indonesia seketika. Kelas mulai gaduh. Apa Indonesia? Bisik mahasiswa di sebelah saya. Dan mahasiswa di barisan depan membelalakan mata, memeriksa ulang layar. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dada saya. Indonesia di peringkat ke-4 dunia. Bagaimana dengan Inggris, Prancis, Jerman? Profesor membalik slide berikutnya, Jerman, Inggris, Prancis. Keriuhan mahasiswa semakin besar, dan beberapa saling pandang dan menggelengkan kepala. Jerman ke-5, Inggris ke-6, Prancis ke-7. Apakah ini benar? Profesor mengangkat tangan, memberi isyarat agar tenang dan kelas kembali hening. Saya tidak heran Anda terkejut. International Strategic Studies Institute, As News World Report Global Firepower. Semua institusi terkemuka. Ini merilis hasil yang sama. Indonesia menempati posisi ke-4 dunia dalam kekuatan komprehensif nasional, menggabungkan kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan budaya. Profesor mengganti layar lagi, dan muncul sebuah grafik. Grafik yang menunjukkan perubahan selama 70 tahun. Pasca kemerdekaan, garis yang mewakili Indonesia dimulai dari hampir bawah dan naik dengan tajam. 1945 dari reruntuhan pasca konflik 2025. Menjadi kekuatan ekonomi kelas atas dunia. Dari negara yang berjuang menghadapi kemiskinan pasca konflik, menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dari negara yang kalah dan kehilangan segalanya, menjadi pemimpin teknologi dunia. Kepala saya terasa nol. Mungkinkah perubahan sebesar ini terjadi dalam 70 tahun? Itu tidak bisa dijelaskan dengan teori, pembangunan ekonomi yang saya pelajari dari buku teks,
Kami diajari bahwa biasanya dibutuhkan setidaknya 100-150 tahun bagi sebuah negara untuk bergabung dengan kelompok negara maju. Tetapi, Indonesia mencapainya dengan kecepatan yang luar biasa. Profesor perlahan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Hadas bakat, saudara-saudara, saya telah meneliti teori pembangunan nasional. Selama 30 tahun saya telah menganalisis ratusan negara dan memeriksa data yang tak terhitung jumlahnya, dan saya mencapai satu kesimpulan, pertumbuhan negara selalu membutuhkan syarat, sumber daya yang melimpah, wilayah yang luas, populasi yang banyak, konfigurasi geopolitik yang menguntungkan. Saya telah belajar dan mengajarkan bahwa setidaknya salah satu dari ini harus ada, namun Profesor kembali memindahkan peta Indonesia ke layar. Negara ini tidak memiliki semua kondisi tersebut, sumber daya sulit diakses, wilayahnya terfragmentasi, populasi harus disatukan dalam kebinekaan, risiko geopolitik tinggi dan sering dilanda bencana, tapi dia ada di peringkat keempat dunia. Bagaimana ini mungkin? Kelas kembali hening ke 400, mahasiswa menahan nafas menatap Profesor. Profesor berkata perlahan, inilah tiba-tibanya yang ingin saya bagikan kepada Anda. Hari ini Indonesia adalah negara yang melanggar semua teori yang ada, tidak lebih tepatnya, negara yang menciptakan teori baru, kasus satu-satunya dalam sejarah manusia, di mana kelemahan bawaan justru menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Profesor berhenti sejenak, menyapu pandangan ke kelas. Saya pergi ke Indonesia dari bulan Juli hingga Agustus tahun ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data untuk penelitian model pembangunan Asia Tenggara. Selama 6 minggu saya mengunjungi Jakarta, Surabaya dan menyaksikan langsung di lapangan. Dan ketika saya kembali, saya menyadari sesuatu, teori yang telah saya teliti selama 30 tahun, semuanya salah. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Suara Profesor